Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Suatu musibah dapat terjadi kapanpun tanpa kita pikirkan sebelumnya, dan namanya musibah mungkin akan membuat orang yang terkena mengalami kerugian. Kerugian yang paling nyata ya udah pasti berupa materi. Dan terkadang nih guys, kerugian tersebut tuh bisa sangat besar, kayak yang bakal kita bahas di video kali ini. Penasaran kerugiannya sebesar apa? Ya udah, mending langsung aja kami persembahkan beberapa musibah yang pernah terjadi dan juga menyebabkan kerugian besar. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Mobil mewah kebanjiran. Sekitar 9 tahun yang lalu, negara Singapura tuh harus mengalami bencana banjir yang membawa banyak sekali penderitaan bagi para pemilik mobil mewah. Soalnya mereka harus rela ngeliat mobil mahalnya jadi terendam banjir dong. Ya kalau di Indonesia mah banjir udah bukan hal yang baru kan. Namun buat mereka pasti kaget banget kan tuh. Ya banjir yang merendam di basement St. Regis Residence ini sukses menenggelamkan puluhan mobil eksotik seperti Lamborghini, Ferrari, BMW, bahkan sampai mobil sport Maserati Gran Turismo. Dan banjir yang merendam mobil-mobil ini diperkirakan tuh mencapai ketinggian setengah ban loh. Kalau begini ceritanya kasihan banget ya guys. Kapal Exxon Valdez. Pada tanggal 24 Maret 1989, kapal Exxon Valdez menumpahkan 11 juta galon minyak mentah ke lautan di pantai selatan Alaska, Amerika Serikat. Lapisan minyak dari tumpahan kapal tersebut tuh guys, bahkan menutupi lebih dari 2000 km permukaan laut dan membunuh ratusan ribu populasi hewan yang tinggal di sana seperti anjing laut, paus, berang-berang, dan bahkan burung-burung. Nah, yang bikin tambah ngeselinnya lagi, kesalahan ini tuh bisa terjadi dikarenakan sesuatu hal yang sepele, yaitu sang kapten kapal bernama Joseph Hazelwood mabuk tuh guys dan menyerahkan kemudi kapalnya ke salah seorang rekannya yang belum berpengalaman. Akhirnya ya kapal tersebut tuh menabrak karang dan membuat perusahaan Exxon tuh harus menanggung rugi yang gak sedikit. Lalu untuk pertanggungjawabannya atas kebersihan tuh guys, mereka dituntut sebesar 2 miliar dolar atau sekitar 29 triliun rupiah. Kemudian dituntut juga tuh guys biaya pembenahan atau pengembalian habitat sebesar 1,8 miliar dolar atau setara dengan 26 triliun rupiah. Sedangkan sang kapten yang mabuk tuh dikenakan sanksi sebesar 728 juta rupiah serta hukuman 1000 jam untuk melakukan layanan masyarakat. Tabrakan kapal pesiar. Di akhir tahun 2019, ada 2 kapal pesiar yang bertabrakan saat salah satunya ingin berlabuh di lepas pantai Karibia, Meksiko. Jadi ceritanya, waktu kapal pesiar Carnival Glory ingin berlabuh dan menyesuaikan posisi, dia malah menabrak sekaligus menggores bagian belakang kapal pesiar Carnival Legend dong. Menurut pihak Carnival Cruise, kejadian ini disebut elision terhadap 2 kapal. Soalnya, elision adalah sebuah insiden pada kapal yang bergerak bertabrakan dengan sebuah objek diam termasuk salah satunya kapal lain. Tercatat sebanyak 6 penumpang mengalami luka ringan sekaligus adanya kerusakan pada ruang makan di salah satu kapal. Menurut seorang juru bicara bernama Vance Gullikson, semua tamu yang ada di pelayaran tersebut bakal menerima uang kompensasi sebanyak 1,4 juta rupiah per kabin. Salah ukuran kereta. Operator kereta api Prancis atau biasa disingkat SNCF terpaksa memodifikasi lebih dari 1000 stasiun kereta cuma dikarenakan salah memperhitungkan ukuran kereta yang mereka pesan. Jadi, para petinggi di SNCF baru sadar kalau kereta api baru yang mereka pesan memiliki ukuran terlalu besar sehingga membuatnya nggak bisa masuk ke beberapa stasiun kecil di kotanya. Nah, kesalahan ini baru disadari setelah mereka memesan 2000 kereta api baru dengan harga 20 miliar dolar atau sekitar 302,6 triliun rupiah. Karena keretanya udah terlanjur dipesan, operator kereta api Prancis harus merenovasi lebih dari 1000 stasiun supaya kereta tersebut bisa digunakan. Soalnya itu satu-satunya cara sih guys. Gak mungkin dia ngebiarin kereta barunya malah terbengkalai dan gak digunakan sama sekali. Tapi untuk menata ulang lebih dari 1000 stasiun kereta juga bukanlah perkara yang murah guys. Soalnya mereka sampai menghabiskan 68 juta dolar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Ya nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung keluar duit lebihan ya buat stasiunnya lebih canggih dan juga lebih modern, ya kan? Tragedi kapal minyak bernama MV Prestige bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam dunia pelayaran kapal.
pada bulan November tahun 2002, kapalnya itu lagi ngangkut minyak di sekitar perairan Spanyol Utara yang berjarak 210 km dari pantai Galicia. Menurut kabar yang beredar nih guys, MV Prestige sudah 26 tahun lebih beroperasi mengangkut minyak dan kayaknya sih jarang di maintenance tuh guys sama pemilik kapal. Nah, tapi hal tersebut tidak diperhatiin sama pengangkutan minyak pada tahun 2002 lalu. Dengan pedenya, mereka beroperasi seperti biasa, bahkan saat cuaca di laut lagi nggak mendukung. Alhasil bagian sisi kanan kapal meledak tuh dan mesinnya pun mati. Nah, saat minta pertolongan ke pelabuhan terdekat, tidak ada satupun pihak yang mau membawa ke pelabuhan karena nantinya tuh bisa mencemari lingkungan tersebut. Ya, gara-gara kerusakannya makin parah, kapal MV Prestige pun terbelah dua tuh guys bagian tengahnya. Kemudian, akibat dari tragedi ini, perairan tempat MV Prestige tenggelam menjadi tercemar dan merusak ekosistem laut. Banyak terumbu karang, ikan-ikan, bahkan burung-burung di sekitar perairan itu mati karena limbah minyak tersebut. Dan pemerintah Spanyol juga mengabarkan nih guys, kalau peristiwa miris tersebut membuat mereka rugi dalam hasil laut sebesar 14,5 miliar rupiah. Pesawat stealth bomber. Pada 23 Februari 2008 merupakan salah satu hari di mana pihak Angkatan Udara Amerika mengalami kerugian yang cukup besar cuma karena kesalahan sepele. Jadi di hari itu pesawat stealth bomber mengalami kecelakaan parah setelah lepas landas di pangkalan Angkatan Udara Anderson. Insiden tersebut bisa terjadi akibat hujan deras yang menyebabkan kelembapan masuk ke sensor data udara. Padahal sensor data udara ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu menghitung kecepatan udara dan ketinggian pesawat tersebut. Ya, kerusakan semacam ini sebenarnya disebabkan karena faktor pemeliharaan pesawat yang kurang baik. Tapi beruntungnya sih, pilot dari pesawat tersebut berhasil diselamatkan, namun kerugian sebesar 1,4 miliar dolar atau setara dengan 20,4 triliun rupiah tidak dapat terhindarkan. Kapal selam Isaac Peral. Aneh bin ajaib. Seharusnya kalau menciptakan transportasi besar, seorang insinyur dan tenaga teknik memperhitungkan semua dengan detail dan akurat ya. Akan tetapi, hal tersebut kayaknya nggak diperhatikan dalam kejadian kapal selam Isaac Peral milik Spanyol. Pas sudah selesai dirancang dan siap beroperasi, ternyata ada masalah terkait beban keseluruhan kapal guys. Masalah itu baru ditemukan pas dilakukan uji coba kapal selamnya. Akibat dari miscalculation pada bobot kapal selam, transportasi dalam laut itu bisa membahayakan awak kapal kalau lagi menyelam. Menurut rumor sih, ada seseorang dari bagian teknisi yang ceroboh saat mendesain struktur kapal. Alhasil, karena udah keburu jadi, kapal selam Isaac Peral harus dikembalikan ke pabrik dan melewati perbaikan yang memakan biaya sebesar 11,4 juta dolar guys. Wah, fix sih. Siapapun yang melakukan kesalahan itu nggak bakal dipercaya lagi sih dalam proyek apapun. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.